Terima kasih Kak Enca. Ah, Berterima kasih karena hari ini saya boleh lagi punya kesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia. Hari ini saya materinya ah, teks eksposisi kelas 8. Ya Kak Enca ya, jadi berharap anak-anak yang ada di rumah maupun yang sementara mendengar atau mengikuti lewat YouTube, saatnya kita akan langsung saja ke pembelajaran hari ini tentang teks eksposisi. Iya, mari kita mulai. Dan sorry, Ibu lupa sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Kau karuniakan bagi kami untuk mengajar dan belajar di hari ini. Teks eksposisi akan diberikan kepada anak-anak yang mendengar maupun lewat YouTube. Tolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, kita mulai dengan pengertian teks eksposisi. Ya, ini anak-anak lihat yang ikut di YouTube bisa langsung melihat. Kita lihat dengan pengertian teks eksposisi adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan tentunya mudah untuk dipahami. Paragraf atau teks eksposisi bersifat real atau nyata dan ilmiah atau dapat dikatakan sebagai teks non-fiksi. Ya, dia agak berbeda dengan teks-teks yang lain. Dia eksposisi itu bersifat real atau nyata dan ilmiah atau dapat dikatakan sebagai teks non-fiksi. Ya, itu kalian ada lihat dan Ibu Keti tertarik angkat satu foto ini memang sekitar tahun 2018 kalau tidak salah. Ya. Maaf ya, tahun 2018 kebetulan Ibu berkesempatan dengan Kepala Balai Tekom kami ke Jogja, dan menyangkut teks eksposisi ini kami juga berkunjung ke Candi Borobudur. Di sana bisa lihat mendapat itu sesuatu yang nyata ya, ikon, salah satu ikon di Jogja yang terbesar dan ternama berpuluh tahun, bahkan mungkin beribu-ribu tahun sudah ada. Dan Ibu tertarik dengan pemandangan yang indah, itu kenyataan sekali, dan punya kesempatan itu ya. Dan Ibu sengaja angkat foto itu ditampilkan pada teks eksposisi yang saat ini Ibu akan lanjutkan untuk terangkan buat kalian. Ya, jadi kalau kita ke tempat-tempat wisata, bukan saja kita hanya foto-foto atau kita bisa melihat pemandangan saja, tapi perlu kita menggali ya hal-hal yang berkaitan dengan objek wisata itu, seperti di Indonesia yang begitu banyak ya. Jadi salah satu di Jogja memang ini luar biasa bangunannya, dia punya penataan halamannya sampai kepada kita naik di puncak Borobudur, itu luar biasa. Kemegahan itu sesuatu yang nyata, kebanggaan bangsa Indonesia di situ. Ya, ikon itu. Oke. Mungkin itu yang pengantar saya ya mengenai pengertian teks eksposisi. Nah, sekarang kita lihat tujuan dari teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memaparkan atau menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai sejumlah informasi tertentu kepada para pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ya, itu penting. Oke? Itu jadi jelas apa yang kita sampaikan atau kita baca ya tentang sesuatu hal itu, tentang suatu pengetahuan yang dijelaskan secara rinci
ya, dan itu benar-benar ada kejadiannya. Oke. Berikut kita lihat, selesai tujuan, kita masuk ke ciri-ciri eksposisi. Ciri yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal, ya, tentang suatu peristiwa, suatu hal yang kita alami atau yang terjadi. Kemudian yang kedua, gaya informasi yang bersifat mengajak, ya, mengajak atau membujuk lagi, ya, mengajak orang untuk sama-sama melihat informasi atau pengetahuan yang disampaikan di dalam teks. Yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Nah, ini ya, bahasa baku sesuai ejaan yang disempurnakan sesuai dengan ragam resmi bahasa Indonesia, dan disampaikan secara lugas artinya secara leluasa, secara teratur atau secara secara langsung untuk pembaca. Kemudian bersifat netral yang keempat atau tidak memihak. Tolong, teks eksposisi juga harus diperhatikan kenetralan pembaca, isi dari teks itu. Tidak boleh memihak kepada satu golongan atau suku atau hal-hal tertentu yang bisa membuat atau menimbulkan dampak yang negatif bagi pembaca. Itu persyarat atau ciri yang keempat, ya. Tidak boleh, harus netral sifatnya. Yang kelima, fakta dipakai sebagai alat kontribusi, ya. Jadi fakta-fakta perlu dipakai dan digunakan, karena sekarang orang selalu kalau kita berbicara sesuatu, mana faktanya, mana buktinya, ya. Jadi teks eksposisi menganjurkan kita untuk harus menggunakan fakta yang kita ambil, fakta yang kita dapati, yang kita alami, itu perlu kita cantumkan di dalam teks eksposisi. Berikut kita lihat struktur teks eksposisi. Nah, anak-anak yang kekasih, struktur teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama, pembukaan atau orientasi. Yang kedua, tesis. Yang ketiga, argumentasi. Dan yang keempat, penegasan ulang. Sekali lagi, pembukaan atau orientasi, isi atau tesis, argumentasi, penegasan ulang. Ya, itu struktur dari teks eksposisi. Kita lihat satu persatu, ya. Nah, kita mulai lihat dari pembukaan atau orientasi, atau juga digambarkan atau dipaparkan tentang pandangan awal yang ditulis oleh penulis tentang sebuah permasalahan atau suatu permasalahan dengan rangkaian yang sangat relevan atau yang sangat berhubungan erat, ya. Jadi pandangan awal penulis tentang suatu permasalahan, ya, itu harus relevan dan ditampilkan di pembukaan atau orientasi itu. Yang kedua, tesis merupakan isi dari teks eksposisi tentang kumpulan pendapat orang lain yang dianggap lebih ahli terkait permasalahan dan pokok bahasan yang tengah dibahas, ya. Itu. Jadi tesis itu merupakan isi dari teks eksposisi, tetapi juga di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan pendapat orang lain, ide buah pikir orang yang dianggap lebih ahli yang terkait dengan permasalahan dan pokok bahasan yang tengah dibahas, ya. Nanti baru ada contoh-contoh di bawah atau sesudah ini Ibu akan menampilkan contoh-contoh dan kita bisa menentukan struktur ini dengan baik. Berikut argumentasi. Argumentasi akan mengandung fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan pokok bahasan seperti tanggal, latar, narasumber,
dan penggunaan angka-angka yang umumnya bersifat konkret. Ya, itu jadi perlu kita perhatikan pokok bahasannya, kemudian seperti tanggalnya terjadi peristiwa atau bacaan itu diangkat, kemudian latarnya atau latar kan bisa kita lihat latar tempat, waktu, suasana seperti apa di dalam teks itu. Kemudian narasumbernya dan penggunaan angka-angka yang umumnya bersifat konkret, ya, itu dia. Dan yang keempat, penegasan ulang, membuat kesimpulan yang meliputi pembukaan, tesis hingga argumentasi yang disampaikan penulis, yang tentunya disampaikan dengan bahasa yang berbeda dan lebih singkat. Itu pada biasanya posisi penegasan ulang itu ada di paragraf akhir dari teks eksposisi, ya. Jadi dia merangkum atau menyimpulkan apa yang dibicarakan di struktur pembukaan atau orientasi, tesis, kemudian argumentasi, penegasan ulang. Ya, maaf Ibu kembali coba di pembukaan atau orientasi ini biasanya struktur ini ada di awal paragraf, ya. Dia menjelaskan tentang pandangan-pandangan itu, pandangan awal biasanya ada di awal paragraf. Dan kalau tesis kita bisa temukan, Ibu jelaskan sedikit, tesis biasa kita temukan di paragraf kedua atau paragraf ketiga, paragraf keempat, itu berisi isi dari teks itu. Dan kalau ada yang paragrafnya lebih, itu biasanya ada argumentasi-argumentasi yang bisa kita dapati di dalam paragraf teks eksposisi, ya. Jadi dia bisa juga ada di paragraf ketiga, keempat, dan biasanya penutup itu baru penegasan ulang atau membuat kesimpulan. Ya, jadi itu kalian tolong itu sebagai catatan kecil supaya kalian lebih mudah dan cepat untuk menentukan struktur dari teks eksposisi. Oh ya, baik. Oke. Berikut kita lihat. Ya. Ya, kita lihat jenis-jenis teks eksposisi. Ada 8 teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Batasan pengertian selalu dengan memfokuskan pada karakteristik sesuatu hal atau peristiwa. Ya, itu bisa kita lihat contoh brokoli atau Brassica aleraceae. Ini bahasa Latin dari sayur brokoli yang biasanya kalau ada di masakan itu orang lebih suka makan sayur brokoli itu di sayur capcay. Ya, kali siapa sini anak-anak sahabat cerdas maupun anak-anak yang sementara mendengar, siapa yang di sini yang suka makan capcay, biasanya brokoli yang hijau ada itu, aduh, itu enak sekali ditaruh dicampur ya dengan bahan yang lain untuk membuat masakan capcay, itu enak sekali. Atau juga ada sup kondro atau sup Ibu lupa, ada satu sup itu yang biasanya ada isi brokoli. Tanaman ini suka dimakan oleh orang yang hobinya ya makan sayur brokoli. Ya, itu kemudian dia tergolong dalam suku kubis-kubisan atau Brassicaceae gitu ya istilahnya, bahasa asingnya atau bahasa Latinnya. Oke, itu mengenai eksposisi definisi. Ibu Keti minta maaf, ini ada tulisan di samping kiri bukan teks eksposisi tapi eksplanasi. Itu Ibu mau cepat, jadi Ibu ketik agak salah, saya minta maaf ya. Kemudian ini kan kita bahas bukan teks eksplanasi tapi teks eksposisi. Iya, kita lanjut. Yang kedua, teks eksposisi yang kedua berisi
pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jadi teks eksposisi definisi, kemudian teks eksposisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jenis ini banyak ditemukan pada surat kabar. Oke. Jenis berita ini atau teks ini ditemukan banyak di surat kabar. Contoh, kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg di Sukoharjo sejak beberapa hari terakhir meresahkan masyarakat. Ya, jadi gas LPG ukuran 3 kilo yang agak kecil ya itu sulit ditemukan. Ini pemberitaan mengenai suatu kejadian. Ya, itu benar-benar terjadi dan diberitakan di televisi. Oke. Ya, itu bisa kita lihat. Kemudian berikut yang ketiga. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Pengembangannya menggunakan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Ya, contoh, kegiatan yang bersifat harian relatif menimbulkan kemacetan. Misalnya yang terjadi pada para pekerja dan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah. Kalian lihat di sini pengembangan, Ibu tertulis, maaf. Ya, pengembangannya menggunakan gambaran sederhana atau konkret dari suatu ide. Sederhananya di sini mengapa dikatakan sederhana? Kalau kita lihat contoh, kegiatan yang bersifat harian relatif ya menimbulkan kemacetan. Ini berita yang sederhana, tetapi konkretnya itu yang dialami. Akhirnya pekerja dan orang-orang yang menempuh pendidikan di sekolah kadang-kadang mendapat kemacetan di jalan. Contoh kecil di kota Ambon juga sekarang yang mau dikatakan kota kecil, tapi kalau hari kerja Ibu perhatikan hari Senin sampai hari Jumat itu kadang-kadang pagi atau menjelang sore sampai nanti malam itu di daerah Batu Merah itu sudah mengalami kemacetan ya yang cukup parah. Kadang-kadang kita dari Mardika mau menuju ke MCM saja bisa berhadapan dengan kemacetan yang padat sekali, dan waktu yang sebenarnya ditempuh dengan 15 menit bisa setengah jam, bisa 1 jam karena macet itu istilahnya gambarannya sederhana, tetapi itu menimbulkan hal yang meresahkan masyarakat ya itu atau pengguna jalan. Itu yang Ibu mau tekankan di situ ya, sedikit ilustrasinya. Kemudian yang keempat, eksposisi proses. Nah, sering ditemukan dalam buku-buku petunjuk pembuatan, penggunaan atau cara-cara tertentu. Iya. Kalau kalian anak-anak SMP, kalau teks eksposisi proses ini juga kalau kita kaitkan dengan materi kelas 7 yang semester ganjil sekarang itu tentang teks prosedur. Ya, prosedur membuat ini, prosedur membuat sesuatu hal gitu ya. Dan itu biasanya ditemukan di kelas 7. Tapi di kelas 8 itu kalau dalam pembelajaran teks eksposisi proses, nah dia juga ada kaitannya dengan teks prosedur di kelas 7. Jadi sering ditemukan dalam buku-buku petunjuk yang sederhana misalnya. Ya, Ibu Keti kasih contoh di samping makanan, atau juga kalian ke dokter, ya kan? Mama atau orang tua sering katakan, awas hati-hati harus minum obat sesuai resep dokter. Nah, itu contoh sederhana. Ya, cara-cara harus sesudah makan, berapa kali sehari harus kalian minum obat. Nah, itu contoh kecil di samping itu ya. Atau mau memasak misalnya, bikin pancake misalnya, alat dan bahannya dipikirkan, tujuannya, kemudian cara kerjanya, ya itu ada dalam eksposisi proses. Kemudian contoh yang kita angkat di sini selain yang sudah Ibu jelaskan, manfaat wortel untuk wajah diantaranya bisa digunakan sebagai masker yang berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah. Tidak banyak yang tahu, luar biasa.
Ibu Kitty pikir wortel itu hanya kegunaan atau manfaatnya untuk mata, ya. Kalau orang yang mata agak kabur dan rabun, kalau dia rajin makan wortel, ya, di jus, dibuat jus atau makan seperti sayur rebus begitu, ini juga menyehatkan mata. Tetapi sekarang contoh yang lain, wortel juga bermanfaat untuk menjadi masker muka bagi kita. Nah, mencerahkan kulit wajah, ya. Ini perlu juga kalian pelajari, atau kita juga buka di internet, kita bisa lihat cara bagaimana wortel mencerahkan kulit wajah. Berikut yang kelima, eksposisi analisis. Proses memisah-misahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian. Kemudian masing-masing dikembangkan secara berurutan. Nah ini, mari kita lihat lagi. Berbagai teori dikemukakan untuk mencari latar belakang kematian Marilyn Monroe. Nah ini, kalau kita lihat bahwa proses-proses harus dibilang memisah-misah atau memilah, kita menganalisis kenapa sampai terjadi peristiwa kematian Marilyn Monroe, ya. Di mana terjadinya, atau siapa yang membunuhnya, kemudian proses sampai kepada kematian Marilyn Monroe itu seperti apa, ya. Itu kalau kita mau analisa sesuatu masalah, kita harus cari akar permasalahannya seperti apa dulu. Itu penting sekali untuk kita lihat di sana, ya, dalam teks eksposisi analisis ini. Dibilang analisis berarti kita menganalisis, mencoba untuk terlibat dalam berita tentang kematian Marilyn Monroe. Kita cari dia punya proses kematiannya seperti apa. Itu harus dicari, dan dari sumber-sumber yang bisa terpercaya, ya, baru kita ulas bersama seperti itu. Kemudian yang ke-6, eksposisi klasifikasi. Membagi sesuatu dan mengelompokkan ke dalam kategori-kategori. Ya, contoh, sistem penanaman jenis-jenis kritik penanaman, tapi sistem penamaan jenis-jenis kritik sastra bervariasi bergantung pada pendekatan yang digunakan. Ya, kalau berbicara tentang kritik sastra bervariasi, nanti kita lihat pendekatan moralnya, ya, menekankan pertalian karya sastra dengan wawasan moral dan agama. Kemudian pendekatan historis, bekerja atas dasar lingkungan karya sastra berkaitan dengan fakta-fakta dari zaman dan hidup pengarang. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang misalnya karya sastra yang paling kita ketahui kan ada 4 karya sastra yang besar, ya. Yang pertama itu puisi, kemudian cerpen, novel, dan drama. Nah itu kita harus melihat dia punya pendekatan, kemudian dia punya sejarah periodisasinya, ya, itu harus diperhatikan. Kemudian kalau dikatakan seperti wawasan moral dan agama, ya kita harus melihat kalau kita kaitkan dengan sastra berarti kita berhubungan dengan unsur ekstrinsik sastra, X, ya, bukan in, tapi X sastra. Itu kita bisa lihat latar belakang pengarang, ya, religius dari pengarang, kemudian histori atau sejarah dia hidup, ya, gitu. Jadi kalau dia masa hidupnya misalnya di zaman angkatan 45, berarti karya-karyanya itu berbau atau menampilkan semangat kemerdekaan yang membaca, gitu ya. Khairil Anwar punya puisi-puisi, ya, aku mau hidup 1000 tahun lagi dan sebagainya. Itu bisa kita kaitkan dengan eksposisi klasifikasi. Jadi pengarang itu dibahas atau sastra itu dibahas pada zaman
di mana pengarang itu hidup, ya. Dan buktinya pengarang-pengarang atau yang sastrawan-sastrawan yang karya-karyanya terus dikenang atau karyanya terus dipelajari dan diberikan kepada generasi penerus itu masih tetap terjaga, ya. Khairil Anwar ada, Sanusi Pane, ya, J.E.T. Tengkeng, itu yang masih banyak lagi ya karya-karya mereka. Oke, itu kita bisa lihat ya. Ibu membawa pemahaman atau pengetahuan kalian seputar kritik sastra yang bervariasi itu. Jadi dibilang klasifikasi seperti itu. Kemudian yang ketujuh, eksposisi perbandingan. Nah, menerangkan ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan hal yang lain. Contoh, olahraga jogging merupakan salah satu jenis olahraga murah, aman, dan bisa dilakukan di mana saja. Berbeda dengan olahraga diving, tak hanya mahal, tetapi olahraga ini hanya dapat dilakukan di laut. Iya, kalau jogging dikatakan di sini murah, olahraga murah, aman, dan bisa dilakukan di mana saja. Di rumah bisa, di halaman, di tempat olahraga bisa jogging kan. Kita jalan seperti jalan dalam keadaan yang enak gitu ya, jogging gitu ya, lari, atau juga bisa lari-lari kecil, tidak membutuhkan olahraga yang mengeluarkan dana yang besar ya. Beda dengan diving. Kalau diving harus butuh peralatan pernapasan, itu kaki seperti ikan itu. Nah, itu perlu mengeluarkan dana dan harus ada saja dilakukan di laut, tidak di mana-mana, di mana saja ya, tapi di laut. Tuh, diving. Oke, itu penyelam siapa yang hobi, nah itu nanti bisa kalian pelajari. Oke, berikut yang ke-8, eksposisi pertentangan. Nah, kalau tadi perbandingan, ini pertentangan. Berisi pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Fase penghubung yang digunakan adalah akan tetapi, meskipun begitu, dan sebaiknya, kata penghubung atau frase. Ya, contoh, masyarakat di daerah perkotaan terbiasa dengan kehidupan yang serba modern. Sebaliknya, masyarakat pedesaan terpencil terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Ini pertentangan terjadi. Contoh ya, contoh konkret. Perkotaan biasa hidup serba modern, ya. Kalau lebih canggih sekarang lagi, semua makan bisa duduk saja kemudian makanan datang, ya. Atau kita tidak perlu ke mall, tinggal pesan, Tokopedia datang, ya. Tapi kasihan kalau orang di pedesaan. Bagaimana cara mereka? Pasti tidak sama dengan kita yang di kota. Contoh kecil, ya. Dikatakan masyarakat pedesaan terpencil terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Kasihan mereka mungkin hidup hanya dengan makanan secukupnya, ya. Kalau kita di Ambon bisa pesan Gojek, ya, geprek bensu, Kentucky Fried Chicken, atau pizza. Masyarakat di pedesaan hanya hidup misalnya ya sayur-sayur yang alamiah ya saja, daun kaspi ya, atau singkong, daun singkong, melinjo atau daun genemo ya. Mereka penyesuaian dengan kehidupan mereka. Itu yang dikatakan membuat perbandingan. Kata yang merujuk di situ sebagai kata penghubungnya yaitu sebaliknya. Itu yang dibilang frase penghubung ya. Oke. Berikut kita lihat kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat, misalnya minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di alam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air juga dapat menersihkan tubuh dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh.
Nah, ibu sampai di sini ibu tanya dulu siapa yang rajin minum teh putih atau air putih. Biasanya kalau pagi dianjurkan itu paling tinggi 2 gelas. Satu hari itu bisa berapa liter kita habiskan. Nah, karena kalau kita lihat bacaan ini bahwa teks ini bahwa minum air putih itu paling berguna, esensial sekali untuk tubuh kita atau penting sekali bagi tubuh kita, karena kita cuma bisa minum bisa istilahnya kita bisa minum air putih, mudah dijangkau, mudah didapat ya itu. Dan tubuh kita memerlukan 2/3 dari tubuh kita membutuhkan air, menghilangkan racun-racun menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Jadi makanan kalau kita makan kemudian kita kurang minum air, nah sering kita kadang-kadang usus terganggu atau juga BAB kita terganggu. Nah, ini penting kita lihat di sini manfaat dari teks minum air putih ya secara baik dan teratur. Kemudian membuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Misalnya setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengkonsumsi kudapan ataupun cemilan. Nah, hal ini sebenarnya menurut penelitian di National Institute of Health bukanlah sebuah kebiasaan buruk. Bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Nah, kalau siapa yang suka cemil, ini lihat juga membuat fakta yang bersumber nih pada penelitian ya, ini fakta, ini kenyataan yang terjadi. Tuh, setelah makan berat biasanya seseorang akan mengkonsumsi kudapan ataupun cemilan. Ibu tidak usah ambil contoh jauh-jauh, Ibu Ketis juga begitu. Habis makan kayak rasa belum kenyang, padahal itu baru makan nasi, sayur, ikan, dan itu yang dibilang makanan berat. Kemudian cemil lagi. Ada mungkin cemilan yang sederhana ya Ibu Keti cuman yang suka, misalnya roti kering Sarinda atau juga biskuit Roma, kelapa, itu ada yang sudah makan tapi butuh cemilan-cemilan seperti itu, atau kacang bawang kah, kacang 2 kelinci kah, apa yang ada di rumah bisa dikonsumsi ya, pasti Ibu Keti cari itu ya, contoh ya. Berikut kita lihat penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objek ya ini. Jadi kita lihat unsur kebahasan yang berikut, yang ketiga itu penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Misalnya seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Iya, penegasan ulang. Ya, ada kata yang merujuk di sana. Selalu Ibu Keti pada saat mengajar biasanya itu kata-kata yang merujuk, menyatakan penegasan ulang seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya. Dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa, lihat ya, itu ya kata yang merujuk, ungkapan sebelumnya dan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Ibu juga mungkin di bagian ini Ibu stressing sedikit buat kalian, bahwa siapa yang suka makan makanan instan yang cepat saji seperti sarimi atau pop mie, jangan dikatakan jangan setiap hari, tetapi dibatasi. Karena ini efeknya sangat buruk bagi kesehatan kalian. Ya, kalau tiap hari makan sarimi, baru kalau malas makan sayur, ya itu bahaya. Ya, efeknya nanti kalian akan nikmati. Ya, jadi mulailah sedikit demi sedikit hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Seperti itu, ganti. Ataupun kalau masak sarimi harus misalnya pakai sayur, sawi atau katok ya. Sayur katok yang mudah. Nah, itu, atau rebus air pertama kemudian buang
baru kemudian taruh lagi air yang bersih. Menjaga kemungkinan untuk zat-zat pengawet itu harus dikeluarkan. Ya, ini yang dibilang penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif, itu ilmiah, ya, dan menggunakan kalimat efektif. Oke. Berikut yang keempat, penggunaan pronomina atau kata ganti. Nah, pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk menggantikan nomina atau kata benda atau frasa nomina. Misalnya, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Nah, kata ganti dia, ibu diganti dengan dia. Telah pergi ke pasar, kata dia termasuk pronomina dan berfungsi menggantikan kata ibu yang merupakan nomina. Kemudian pronomina terbagi menjadi dua, pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona terdiri atas tunggal dan jamak. Nah, ini harus kalian perhatikan. Di kelas 8 itu sampai di materi kebahasaan biasanya ibu memberi kesempatan bagi anak-anak sekolah ibu di Kalam Kudus, mereka riset atau mereka cari di internet. Ya, kalau ibu sendiri memberi ceramah mungkin mereka pas dengar langsung bisa hilang. Tapi kalau mereka temukan sendiri, pasti itu teringat di memori mereka misalnya. Jadi ibu beri kesempatan untuk mereka mencari, ya, pengertian, kemudian penjelasan, kemudian baru kita diskusi dan kita ada di dalam debat-debat yang membutuhkan pemikiran-pemikiran dari guru maupun dari siswa. Itu jadi tidak selamanya guru harus bisa mengajar dalam metode ceramah, tapi diberi kesempatan untuk kalian juga menemukan sendiri. Ibu selalu katakan bahwa kalau kalian menemukan hal yang langsung dan temukan sendiri, itu keingat kalian itu lebih lama jika dibanding dengan apa yang ibu sampaikan dalam bentuk ceramah. Bisa saja dia tidak concern, hilang materinya. Tapi kalau dia mencari dan menemukan, kemudian membaca, kemudian kita diskusi, nah itu seru, ya. Jadi itu sedikit yang ibu bisa memberi motivasi juga bagi kalian. Nah, berdasarkan sudut pandangnya, pronomina persona terbagi menjadi pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga. Sementara itu, pronomina non persona yang digunakan untuk penunjuk ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, muku, si, dan ya, itu, dan penanya. Nah, itu mengenai pronomina atau kata ganti, ya. Kata ganti misalnya orang atau nama atau hewan bisa diganti dengan dia, ya, kata ganti. Tuh, jadi ini yang ditekankan di dalam kebahasaan teks eksposisi. Berikut penggunaan leksikal. Penggunaan leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda. Verba kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan atau adverbia. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya kebersihan, peraturan, papan tulis, penandatanganan, dan sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang penggunaan leksikal, jenis-jenis kata itu ada di dalam. Jadi kita lihat nomina ada, adjektiva ada, ya, nomina kata benda, adjektiva kata sifat, kata keterangan adverbia, ya, itu dibahas di dalam teks, di dalam penggunaan leksikal dalam teks eksposisi. Kemudian bisa kita lanjut. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu pembuatan, keberadaan atau pekerjaan. Ya, karena dibilang kata kerja. Misalnya bernapas, melompat, menyatakan, mengemukakan, dan sebagainya. Nah, sedangkan adjektiva kata yang menerangkan keadaan atau sifat. Misalnya baik hati, suci, bersih, alim, diam, pemarah, ya, bisa ada pelit atau tukang bully. Nah, itu sifat, ya. Itu yang dibilang adjektiva keadaan atau sifat itu. Ya, jadi kita sudah bahas tentang nomina kata benda, kemudian verba kata kerja, kemudian adjektiva itu kata sifat,
Kemudian kata keterangan atau adverbia. Keterangan misalnya adverbia itu keterangan waktu ada, ya, keterangan tempat, tuh dia tergolong di situ. Kemudian penggunaan konjungsi. Nah, kalau konjungsi itu kita sangat memahami, karena konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat, ya, atau dari kalimat-kalimat itu dihubungkan dengan menggunakan kata penghubung yang memperkuat kalimat itu. Misalnya seni didong merupakan salah satu seni tradisi lisan asal masyarakat Gayo Aceh yang seyogianya dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi. Kata yang pada kalimat ini merupakan konjungsi berperan sebagai penguat argumen akan kondisi didong saat ini. Begitupun kata karena yang berfungsi sebagai penanda alasan kenapa didong perlu dilestarikan. Jadi kata konjungsi atau kata penghubungnya di situ kita bisa lihat dengan kata karena, kemudian kata konjungsi berbeda sebagai karena itu kelihatan di sana, ya, karena dikatakan seni didong merupakan salah satu tradisi lisan asal masyarakat Gayo Aceh yang ada kata penghubung yang juga seyogianya dilestarikan. Ada juga kata penghubung oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi, ya. Atau dengan kata lain seni-seni tradisional, ya, Ibu Keti juga pernah mendengar berita bahwa itu nyanyi keroncong mulai tergusur, ya, dengan kehidupan modern. Anak-anak muda sekarang luar biasa, mereka harus punya kalau keroncong bagi mereka itu udah kuno, atau juga wayang itu sudah kuno. Tapi kalau seniman-seniman dan orang-orang yang terus mencintai seni, mereka akan mempertahankan, ya, terus melestarikan seni-seni itu karena itu menjadi kekayaan bangsa yang tak ternilai. Jadi anak-anak muda itu harus juga diubah mindset atau pemahamannya seperti itu. Dan kata penghubung yang merujuk di situ ada kata yang, oleh, karena, ya, itu kata penghubung contoh. Baik, kita lihat. Kita lihat contoh teks eksposisi. Nah, tadi Ibu sudah singgung di awal. Nah, kalian lihat ya, ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Di tangan mereka masing-masing memegang aqua atau air mineral lah, ya, sejenis itu. Nah, kalian lihat di sana. Kalau tadi Ibu Keti singgung, penting sekali karena air putih untuk kesehatan tubuh. Jadi sengaja Ibu angkat contoh ini, pentingnya meminum air putih untuk kesehatan tubuh. Kita bisa lihat, yang pertama kita tentukan dulu strukturnya, ya, pada bacaan ini. Tesisnya ada di awal. Jadi ingatkan selalu, ya, buat kalian, biasanya tesis itu ada di paragraf awal. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih sebanyak-banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Itu manfaat yang besar untuk banyak minum air putih. Tuh lihat awal, ya, bahwa fundamental kesehatan tubuh adalah meminum air putih sebanyak-banyak. Nah, sekarang kita masuk di struktur yang kedua, ya. Contoh untuk menentukan struktur. Argumen rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh perharinya. Nah, itu ya. Sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh perharinya.
tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan badan lebih cepat. Ya, biasanya konsumsi air putih itu kegunaannya banyak, ya, kan saja menghancurkan kalori atau toksin dan lain-lain. Tapi dikatakan di sini menurunkan berat badan, ya, karena pencernaannya keluar dan bisa, ya, kita alami. Selain itu, minum air putih tiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Nah, ini penting. Karena ginjal itu salah satu alat yang paling vital untuk kita dalam tubuh ini, ya. Padahal ini kemudian ginjal membantu pencernaan dan mempercepat cara tubuh memproses makanan serta metabolisme tubuh. Nah, karena dikatakan dalam struktur yang kedua ini ada argumen alasannya, ini dikatakan juga pentingnya mengkonsumsi air putih secara rutin diperjelas dengan berbagai alasan. Ya, berikut kita lihat. Ya, penegasan ulang. Kita sampai ke struktur yang ketiga. Unsur, ya. Membuat target minum air putih sebanyak 8 hari secara rutin adalah sebuah keharusan, sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Selalu bawa air saat mengendarai mobil, menonton televisi, meringkuk dengan buku, atau duduk di luar bersama rekan atau kerabat. Dengan begitu air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam hidup. Alasannya, penegasan kembali terletak pada kalimat akhir yang menyatakan air putih banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dilihat, ya. Anak-anak yang kurang suka minum air putih harus lanjut, ya. Oke. Nah, itu penjelasan mengenai struktur kaidah kebahasaan, teks eksposisi, dan sekarang kita lihat mengenai latihan. Ada juga bacaan yang Ibu Keti angkat lagi, dan ini bagi Ibu Keti sangat penting bagi kalian untuk kalian ketahui, ya, sahabat cerdas dimanapun Anda berada saat ini, di rumah maupun di mana saja, dan yang sementara mengikuti di YouTube. Lihat, ya, judulnya sederhana, pentingnya mengisi waktu luang. Ini, ya, waktu luang yang dihabiskan hanya untuk menonton televisi sama dengan menghabiskan waktu berharga yang lebih baik dapat dihabiskan dalam kegiatan yang bermanfaat dan sehat, seperti berolahraga atau membaca. Selain itu, hanya menonton televisi juga berarti menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan bersama keluarga. Selain itu, dibandingkan dengan hanya menonton televisi, banyak kegiatan lain yang lebih bermanfaat seperti bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ataupun melakukan hobi, ya, mengisi waktu luang. Kemudian televisi adalah salah satu media yang efektif yang digunakan untuk menyebarkan segala bentuk produk. Anak-anak yang menonton televisi tanpa adanya pengawasan menyebabkan pengaruh yang buruk seperti adegan-adegan dewasa ataupun iklan-iklan yang dapat menjadikan seseorang untuk menjadi konsumtif. Iklan dan film cerita yang disajikan dengan menarik sangat memengaruhi pikiran sehingga memengaruhi perilaku seseorang, terlebih anak-anak. Kemudian, televisi adalah salah satu sarana rekreasi, tetapi penggunaannya yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang. Waktu luang sangat berharga. Jika hanya dihabiskan dengan menonton televisi, hanya akan berujung pada hal yang sia-sia dan tidak menguntungkan pada masa yang akan datang. Ya, jadi dianjurkan untuk jangan terlalu nonton televisi. Tapi mungkin sekarang harus Ibu cari bacaan teks eksposisi yang lain, karena bukan saja televisi, justru sekarang HP, gadget itu sudah menjadi istilahnya kebutuhan kita. Nah, banyak anak-anak muda, kemudian para siswa
Di yang SMP juga sering kita Ibu Keti alami, ya, mereka terlalu ketagihan seperti itu dengan HP mereka, game online, ya, itu ya, yang satu sebutan itu PUBG. Kadang-kadang aduh sampai habis waktu, tidak ingat makan, tidak ingat tidur, ya, kadang-kadang bisa main dari malam sampai pagi. Nah itu kasihan kan, tubuh ini butuh istirahat, jadi harus digunakan juga dengan hal-hal yang baik seperti pada bacaan ini. Kalau di sini angkat televisi, sekarang orang sudah ada HP, kadang orang sudah tidak nonton televisi lagi, ya. Oke, itu Ibu Keti sedikit juga memberi nasihat bagi kalian. Nah, sekarang dari teks yang mengisi waktu luang itu, kita coba mengangkat struktur yang terdapat di dalam teks itu. Selalu Ibu jelaskan struktur karena penting sekali satu teks dibahas. Ya, selain pengertian, ciri, jenis, struktur dan kaidah kebahasaan itu ada di dalam semua teks. Iya, kita lihat kalau jawaban tadi latihan mengisi waktu luang, tesis terdapat pada paragraf pertama. Itu kalian bisa lihat waktu luang yang dihabiskan hanya untuk menonton televisi sama dengan menghabiskan waktu berharga yang lebih baik dapat dihabiskan dalam kegiatan yang bermanfaat, olahraga, ya, membaca, atau menonton televisi juga berarti menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan bersama keluarga. Alasan kenapa penulis memosisikan dirinya dengan asumsi bahwa waktu luang yang digunakan untuk menonton televisi adalah kegiatan yang sia-sia. Kemudian argumen yang struktur kedua, argumentasi, terdapat pada paragraf kedua. Nah, televisi adalah salah satu, ya, media yang efektif yang digunakan untuk menyebarkan segala bentuk produk. Kemudian anak-anak yang menonton televisi tanpa adanya pengawasan. Nah, ini tuh argumentasi orang, menyebabkan pengaruh buruk seperti adegan-adegan dewasa ataupun iklan-iklan yang dapat menjadikan seseorang menjadi konsumtif. Iklan dan film cerita yang disajikan dengan menarik sangat memengaruhi pikiran sehingga memengaruhi perilaku seseorang, terlebih anak-anak. Nah, ada kata yang merujuk mengenai argumentasi, ya. Itu pengaruh yang buruk, menyebabkan pengaruh yang buruk, kemudian memengaruhi perilaku seseorang, ya, itu pendapat masuk di argumentasi. Kemudian alasannya penulis menjelaskan bahwa televisi mengandung pengaruh yang buruk yang mendukung tesisnya, ya, yang mendukung pembukaan yang tadi. Kemudian penegasan ulang terdapat pada paragraf ketiga. Televisi adalah salah satu sarana rekreasi, tetapi penggunaannya yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang. Itu, ya, dilihat penegasan ulang di sana. Waktu luang sangat berharga. Nah, kembali lagi bahas setelah televisi waktu luang. Jika hanya dihabiskan untuk menonton televisi, hanya akan berujung pada hal-hal yang sia-sia dan tidak menguntungkan pada masa yang akan datang. Alasan penulis menegaskan kembali efek negatif dari menonton televisi seperti halnya pada bagian tesis. Jadi penegasan ulang kata-kata seperti ini, ya. Waktu luang sangat bermanfaat. Kemudian menonton hanya akan berujung pada hal yang sia-sia. Kembali dibahas, sesudah dibahas di struktur yang pertama tesis, kemudian struktur yang kedua argumentasi, diulang lagi dibahas di penegasan ulang, tetapi hanya inti kalimat saja, ya. Oke, bisa memahami anak-anak sahabat cerdas dan anak-anak yang, ya, SMP Kalang Kudus, tahu siswa SMP yang ada di Kota Ambon yang mendengar siaran radio Suara Maluku Cerdas, ya. Itulah hal-hal yang bisa Ibu sampaikan tentang teks eksposisi, mulai dari pengertian, ciri, jenis, struktur, sampai kaidah kebahasaan. Biarlah
materi ini kalian mencoba untuk terus belajar lagi, mereview kembali apa yang sudah Ibu Keti sampaikan, dan semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya siswa kelas 8. Akhir kata, semoga kita tetap ada di dalam ketaatan untuk protokol kesehatan pandemik, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Ibu Keti berikan buat Kak Enca. Oke, terima kasih kembali Ibu Keti atas waktunya yang sudah boleh Ibu Keti berikan bagi sahabat cerdas semuanya dalam membahas pembelajaran di hari ini.